Hai Hai Ilkomers, Ilkomers, selamat datang di Guest Talk Talking with Gestara bersama aku Kial yang akan nemenin pendengar setia Guest Talk pada pagi hari ini. Oke, jadi pada episode Guest Talk pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga berasal dari keluarga ilmu komunikasi juga nih guys. Well, langsung aja ini dia Kak Kazinato Ashifa. halo semuanya, kenalin aku Khazinatul Ashifa dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Wah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Kazi karena aku tahu nih sesibuk apa Kak Kazi ini. Oke, kalau boleh tahu akhir-akhir ini Kak sebenarnya lagi sibuk apa nih Kak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi semester 6? Oke. Nah, jadi berhubung aku udah bisa dibilang semester akhir, bisa dibilang sekarang kesibukannya itu sibuk bikin project. Nanti di semester 6 itu bakalan banyak banget project. Jadi aku lagi sibuk-sibuknya ngurusin beberapa project dari tugas kuliah seperti project komunikasi kesehatan, terus juga ada project bikin iklan. Jadi itu bener-bener lumayan nguras waktu sih gitu. Iya, yang kayak yang kita tahu juga ya. Jadi Kak Kazinatul Ashifa ini memang sibuk dan memang banyak kegiatan di kampus maupun di luar kampus ya. Nah, kalau misalnya kegiatan yang di luar kampus Kak, kira-kira Kakak lagi sibuk apa? Karena FYI nih, jadi Kak Kazinatul Ashifa ini pernah menjadi duta kampus USK 2022 dan juga pernah menjadi salah satu brand ambassador dari Emina Cosmetic guys. Oh keren banget kan. Nah, kalau misalnya di luar kampus Kakak lagi sekarang ini lagi sibuk apa nih, Kak? Nah, kalau di luar kampus itu lagi ikut beberapa kegiatan juga seperti ada masuk agensi, agensi permodelan. Jadi itu setiap minggunya pasti kami latihan gitu. Dan juga Gitu ya. dari agensi itu ada job-job yang diberikan kayak photoshoot, terus juga jadi muse makeup gitu loh. Terus berhubung aku juga dulu waktu 2022 pernah ikut duta kampus USK. Nah, jadi walaupun masanya itu udah habis, tapi kami sampai sekarang itu masih dalam satu ikatan. Oh Jadi iya, sampai jadi masih ada sekarang tanggung jawabnya iya. gitu ya. Jadi Benar. walaupun udah turun, udah Heeh. lengser, kami masih tetap ngurusin nih duta kampus yang di bawah kami gitu. Oh iya. Nah, jadi ini bisa jadi motivasi juga buat kita-kita nih, apalagi ini kita masih semester-semester awal ya. Biar nggak jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Jadi kita harus aktif juga di kampus atau nggak di luar kampus gitu. Next question ya. Jadi dari acara-acara yang udah pernah Kak ikutin kayak tadi duta kampus, terus Kakak pernah jadi model fashion. Nah, pasti kan ada rintangan dan cobaannya nih. Nah, kira-kira apa sih yang menurut Kak paling berat gitu? Kalau menurut aku nih ya yang paling berat sebenarnya lebih ke paling menantang gitu ya di Iya. acara yang tahun kemarin baru aku ikutin yaitu Aceh Fashion Festival atau AFES. Jadi acara AFES ini merupakan acara di bawah PKA. Kan PKA itu kita tahu acara yang besar Iya, ya. besar Jadi banget. AFES itu PKA tapi di bagian fashionnya. Nah, Ah, jadi gitu. waktu itu emang sengaja dipanggil model-model dari Rusia sama Belanda Oh gitu. iya, Jadi keren menurut banget ya ampun. jadi menurut aku itu suatu tantangan yang besar banget karena harus runway sama si model-model dari luar itu Oh iya gitu. iya. Dan yang desainer-desainernya pun desainer terkenal di Aceh gitu. Emang Mm-mm. jadinya kumpulan desainer terkenal di Aceh. Dan alhamdulillah kemarin itu juga aku dikasih kepercayaan buat tampilin 4 baju dari 4 desainer kayak gitu yang berbeda-beda dan pas jalannya itu juga kebetulan sama model dari Rusia sama dari Belanda juga yang mana waktu itu tuh itu pertama kali aku fashion show pertama kali naik stage gitu jadi lumayan Iya, lumayan menantang ya menantang, tapi gitu. juga seru ya, karena Iya kayak itu seru, pengalaman yang pastinya sangat iya berharga. kesempatan banget sih. Iya, tapi emang gitu karena di setiap usaha itu pasti harus ada rintangan dan cobaannya Iya. ya kan. Oke. Nah, dari kegiatan yang tadi udah kakak sebutin itu sebenarnya gimana sih cara kakak? Karena kan pastinya perlu ada time management yang bagus kan, apalagi kayak ini besok udah ada acara lagi. Nah, kira-kira ada tips and trick nggak untuk nge-manage waktu gitu? Kalau dari aku sebenarnya
sering nih ditanya gimana caranya time management. Kalau menurut aku sendiri nih ya, mau kita gimana pun ngatur waktu, tapi kalau nggak dijalanin, cuma ngatur aja nih. Kayak misalnya Kial udah Iya, iya. ngatur pagi ini mau podcast sama aku Mm-mm. gitu, terus siang mau ngapain, sore mau ngapain. Iya. Percuma kalau udah dibikin time management tapi nggak dilakuin. Jadi kalau tips dari aku itu bikin time management dan aku personal bikinnya itu seperti to do list Oh gitu. iya. Jadi udah tahu nih, aku biasanya bikinnya sebulan gitu. Sebulan udah tahu nih mau ngapa-ngapain gitu. Terus kuncinya itu dijalanin. Misal hari ini udah bikin to do list mau ngerjain tugas ini, jangan ditunda lagi karena berhubung kegiatannya juga yang lain banyak kan, kegiatan di kampus, di luar kampus gitu. Jadi jangan sampai ditunda mikir, oh kan masih ada besok gitu, Iya. atau enggak deadline-nya masih Sering banget berapa? tuh itu. Iya, deadline-nya Iya, masih iya. masih minggu depan gitu. Lakuinnya nanti aja, jangan gitu. Iya. Nah, jadi itu bisa jadi motivasi juga buat e-commerce. Jadi jangan nunda-nunda pekerjaan gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah denger nih gimana caranya nge-manage waktu dan kayak tadi aku bilang buat sobat e-commerce kita nggak boleh nunda pekerjaan. Nah, kalau gitu sekarang aku mau nanya nih, pasti kan ada nih planning-planning kakak setelah lulus kuliah nanti. Nah, jadi kira-kira kakak apa gitu yang belum kesampaian dan mau kakak wujudin setelah lulus kuliah nanti? Kalau setelah lulus kuliah nanti itu sebenarnya pengen banget lanjut S2 ya. Cuma Amin. kalau kepikiran sekarang pengen kerja dulu gitu. Berhubung kan ada juga ikut di brand ambassadornya Emina kan. Mm-mm. Nah, jadi Emina itu salah satu brand dari Paragon dan Paragon itu ada kantornya di Aceh. Oh Jadi iya, karena aku ikut brand ambassadornya Emina ini sering kerja bareng sama sama Paragon Paragon. iya Iya, ya. jadi langsung kepikirannya lulus kuliah pengen banget kerja di kantor Paragon itu gitu. Iya, karena memang cocok gitu ya, karena Iya, setelah dari betul. Emina Kosmetik terus ke Iya, jadi Paragon. kepengen kerja situ dan itu cocok banget buat anak-anak Ilkom gitu, Oh serius. iya, mantap nih ya. Jadi anakku udah tahu nih. Nanti kira-kira kalau misalnya mau ikutin Kak Kazi udah tahu ada role modelnya gitu. Oke, kalau misalnya impian yang belum tercapai Kak. Tadi kan kalau misalnya itu setelah lulus kuliah mau kerja dulu. Nah, kalau misalnya kayak yang selama ini Kakak idam-idamkan gitu, mau jadi apa gitu kira-kira nanti? Kalau yang dalam waktu dekat ini ya, kepengen bangetnya itu kepengen banget sempro semester ini. Terus kepengen Amin. juga tahun depan udah selesai kuliahnya, itu sih yang paling Iya. dekat. Dan sebenarnya ada juga kepengen ikut ajang duta lainnya karena berhubung udah pernah juga ikut duta kampus jadi tertarik nih buat ikut ajang duta yang lainnya. Tapi berhubung lagi ngejar buat sempro dulu nih Iya. semester ini. Jadi ya berharap banget sempronya kekejar dan ikut ajang dutanya juga kekejar gitu buat Iya, nambah-nambahin. berarti mau fokus ke sempro dulu ya. Iya gitu. Mm. Oke, kalau gitu sebenarnya kan ngomong aja gampang ya, tapi pengimplementasiannya kan. Nah, jadi kira-kira ada nggak motivasi buat sobat e-commerce juga? Karena kayak kita tahu ini semester 2 aja udah seberat ini. Jadi Betul. apalagi kalau misalnya kayak ditambah kegiatan-kegiatan kayak tadi kakak di luar kampus gitu. Nah, kira-kira ada nggak motivasi yang bisa ngebangun semangat sobat e-commerce gitu? Kalau dari aku sendiri nih ya, aku ingetin lagi masa muda itu cuma sekali nih, ya kan? Nah, jadi sebagai mahasiswa-mahasiswi, kita ini banyak banget nih, banyak banget privilege yang dikasih untuk kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, kayak nyari-nyari magang, terus kerja di tempat-tempat yang itu cuma bisa buat mahasiswa-mahasiswi. Nah, terus juga kita ada dikasih privilege buat ikut duta-duta, yang mana duta-duta ini kalau kok kita bukan mahasiswa-mahasiswi itu susah Iya, ikutnya. iya. Jadi berhubung kita mahasiswa-mahasiswi bisa nih buat kita ikutin ajang-ajang yang bisa ningkatin soft skill kita, hard skill juga dan itu berguna banget buat CV karena sebagai orang yang udah di semester akhir nih ya. Iya. Terus nanti kan bakalan ada magang juga nih. Magang itu perlu banget CV. Jadi CV ini Iya. kalau bisa sedari sekarang nih buat teman-teman juga dari semester awal udah dikumpulin nih pengalamannya mau itu di dalam kampus mau di luar kampus jadi mungkin kalau kalian lagi males nih ya mikir aja nih kalau aku males nanti ke depannya itu buat kerja susah sedangkan kan kita butuh uang nih ya kan kita butuh pekerjaan kita butuh uang mikir aja kok aku males sekarang berarti aku nanti harus ngejar nih ketertinggalan aku Ketertinggalannya, iya. gitu. Belum lagi kalau misalnya kita emang udah males itu kayak susah untuk Iya ngubahnya. Jadi itu. kayak memang harus selalu kayak setiap hari nambah soft skill gitu. Iya. Itu sih paling Jadi penting. kalau sekarang males mikirin aja kalau sekarang males ke depannya mau gimana gitu. Mau daftar magang Iya. pun nggak bisa nanti jatuhnya. Perusahaannya juga nggak mau nerima orang yang nggak banyak pengalamannya Iya. gitu.
Nah, ngomong-ngomong CV nih Kak, jadi kayak yang kita tahu kan, kayak tadi Kakak bilang juga itu kan penting banget nih CV. Nah, masih kayaknya sobat e-commerce masih belum tahu nih gimana sih cara kayak bikin CV yang bagus, misalnya kayak cara nambah-nambahin. Kayak kita nih udah ada pengalaman, tapi untuk ngerangkainya untuk menulis CV-nya tuh kira-kira gimana tuh Kak? Nah, jadi kalau buat CV itu, ada terbagi 2 nih ya, ATS friendly sama yang biasa aja. Nah, jadi kalau kita yang mahasiswa nih, statusnya masih mahasiswa, kita itu fokus dulu kayak cari internship gitu, terus juga misal magang-magang di tempat yang online bisa, offline bisa. Nah, kalau aku sendiri, kalau Zee sendiri itu udah pernah magang di 3 tempat, 1 offline, 2-nya lagi nih online. Jadi kalau saran dari Zee nih ya, kalau kita masih mahasiswa jangan cari tempat internship yang fokusnya itu kita pengen dibayar. Nah, jadi sih pernah magang di tempat yang dibayar dan nggak dibayar. Itu nggak Iya. apa-apa karena inget juga kita statusnya ini masih mahasiswa. Mahasiswa, Jangan iya. langsung kepikirannya uang-uang aja gitu. Iya Enggak. iya, benar benar. Jadi harus nambahin dulu di kayak internship yang online itu pernah jadi podcaster. Itu statusnya itu sebagai editor podcastnya, Iya. terus juga pernah jadi penulis soal buat buku bimbel, jadi bimbel les gitu Iya, memang buat serandom itu UTBK. ya berarti. Iya, Heeh, iya. jadi mumpung masih mahasiswa ikut aja semuanya, karena nanti kalau udah lulus, udah kerja, pasti fokusnya kita udah beda. Udah Kita beda, fokusnya udah kerja, kita udah beda nih. sarjana, udah beda. Sekarang mumpung ada waktu luang, ikutin aja semua yang nggak berhubungan sama jurusan juga ikutin aja. Dan itu tuh nambah-nambahin banget buat isi CV. Jadi orang pas lihat CV kita itu banyak pengalamannya, padahal yang kita ikutin juga kita random aja, daftar di tempat-tempat yang lain gitu. Oke. Nah, jadi pasti sobat e-commerce sudah banyak belajar nih, termasuk aku jujur banyak banget hal-hal baru yang aku belajar dari Kak Kazi sendiri. Wah, jadi nggak terasa kita udah berada di penghujung acara aja nih. Nah, jadi aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Kazi for coming here, karena kayak aku banyak banget belajar dari Kakak, dan buat sobat e-commerce bisa diambil yang positif-positifnya dan tinggal aja nih yang negatif-negatifnya. Mungkin ada yang terselip di obrolan kita tadi. Dan aku mau ngucapin jangan lupa pantengin terus episode-episode guest talk selanjutnya. Aku Ahrakial Wirda pamit undur diri. Aku Kazinato Ashifa. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi. lagi.